sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah Anak-anak, mari kita tutup mata dan berdoa dan lipat tangan ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari ibadah online ini. Kami bisa mengadakan ibadah dan siap mendengarkan firman-Mu dari awal, tengah, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore, apa kabarnya? Baik-baik kan? Kita mau mulai sekolah minggu pada sore hari ini. Kita mau pujikan bersuka dalam Tuhan. Semua tepuk tangan. Kita mau bersuka dalam Tuhan lagi dengan sungai sukacitaku. Tuhan adalah sungai sukacita kita ya adik-adik. Yang semangat, tepuk tangan. Boleh menari juga buat Tuhan, boleh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, semua menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam
adik-adik, sudah tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Ku Tetap Cinta Yesus. Kita mau cinta Yesus selamanya ya adik-adik. Melipat tangan, sikap doa yang baik. Oh Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita menghayati lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, dengan keseluruhan hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada yang silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya ya Bapa. Ya Bapa, ini yang ku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini yang ku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya ya Bapa. Ya Bapa, ini yang ku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini yang ku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Ya Bapa, ini yang ku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini yang ku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tidurkan kata berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau sudah mengumpulkan kami walaupun melalui daring Tuhan. Tuhan, kami percaya suatu saat nanti kami bisa berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami di sini juga mau berdoa buat teman-teman kami mungkin yang sedang sakit, Bapa, Engkau mau sembuhkan. Mungkin yang sedang bepergian, Kau mau lindungi dan jagai dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, bila mereka mundur dari Engkau, Engkau mau ketuk pintu hatinya Tuhan, agar mereka dapat berkumpul lagi bersama kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, Engkau mau pulihkan Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu di gereja Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau sanggup mengubah
apapun yang terjadi Bapa. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu untuk menceritakan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu hanya berasal dari Engkau saja Tuhan. Berkati kami juga yang mendengarkan firman-Mu, Engkau berikan hati yang subur Tuhan, agar firman-Mu tertanam dan berbuah di hati kami Bapa. Bapa, terima kasih Yesus. Doa yang kurang sempurna ini Bapa hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kita para guru sekolah minggu di ibadah vlog sekolah minggu. Nah, pada kesempatan kali ini Koko Christian akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Teruskan Koko Christian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau Engkau selalu menjaga, lindungi kami, anak-anak-Mu, hingga detik ini ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kiranya firman-Mu boleh kami lakukan dan menjadi hidup yang baik buat kami, sehingga ya Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih boleh kami ingat-ingat dan menjadi bunga yang berbau harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini Koko Christian akan menceritakan cinta kasih Tuhan dengan judul Janji Yesus sebelum kenaikannya. Nah, kalau minggu lalu kita banyak bercerita tentang kisahnya Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah dia disalibkan. Nah, selama dia sudah bangkit dari kubur, dia menemui beberapa murid-muridnya. Kenapa kok ketemu murid-muridnya? Nah, murid-muridnya Tuhan Yesus ini merasa gelisah ya, karena ditinggalkan sama seorang sosok guru, bahkan Tuhan yang mereka sangat andalkan. Kayak gitu adik-adik, sama halnya kayak kita. Nah, Koko jelasin ulang ya kisah-kisah yang lalu ya. Jadi Tuhan Yesus kan berada di suatu bukit. Dia berdoa sebelum hari kematiannya dia. Kemudian dia ditangkap oleh tentara pengadilan. Pengadilannya Pontius Pilatus. Nah, dia dihakimi dan didakwa sehingga dia disamakan kejahatannya dengan orang-orang lain, manusia-manusia lain. Dia diberikan hukuman yang berat, yaitu disalibkan. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalibkan pun dia juga sudah melakukan perjamuan dengan para muridnya. Dia tidak lupa selalu menyampaikan bahwa anak Allah itu datang ke dunia, harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Tuhan itu selalu mengingatkan muridnya akan hal-hal tersebut. Namun ketika ternyata Tuhan Yesus ini mati, muridnya ini masih aja mengalami suatu guncangan dalam hatinya. Mereka sangat terpukul hatinya sehingga apa yang sudah disampaikan sama Tuhan Yesus itu terlupakan semua kayak gitu. Jadi mereka sudah nggak ingat lagi Tuhan Yesus pernah bilang bahwa tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga itu apa, tujuannya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu apa. Mereka sampai lupa, Pak. Padahal mereka itu tiap hari sama Tuhan Yesus, melihat mujizatnya Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat ya, apa sih tujuannya Tuhan Yesus naik ke surga. Kita mau buka di Yohanes 14 pasal 14 ayat 1 yang sampai ke 6. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kita kalau mau ingat-ingat kejadian setelah kematiannya Tuhan Yesus, dia bangkit pada hari yang ketiga. Setelah ia bangkit, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena ini menyampaikan kabar baik nih kepada murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi ada satu orang, ingat nggak adik-adik yang nggak percaya? Ya, dia itu ada di ayat yang kelima ini ya. Kata Thomas kepadanya. Nah, Thomas ini salah satu murid Tuhan Yesus yang nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, karena muridnya ini merasa gelisah, merasa sedih ditinggal sama Tuhan Yesus, gurunya, Tuhannya yang mereka percaya bakal menolong mereka, menjaga, melindungi mereka, tapi ternyata kok malah mati di kayu salib. Mereka sedih, kehilangan arah, tapi Tuhan Yesus tahu gitu loh kesedihan mereka. Nah, makanya Tuhan Yesus itu maha tahu, bahkan Tuhan Yesus itu tahu hati kita, hatinya muridnya. Mereka sedih, mereka takut, makanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga kepada para wanita yang itu hadir di penyalipannya Tuhan Yesus. Maria Magdalena, Maria ibunya Tuhan Yesus, ingat-ingat ya. Nah, Tuhan Yesus ini menampakkan dirinya dan sambil apa? Terus mengingatkan murid-muridnya akan janji-janjinya yang dulu pernah dia sampaikan, bahwa dia akan datang, bahwa dia akan naik ke surga, menyediakan rumah buat kita di atas di surga, bahwa dia akan menyediakan rumah di surga, dan suatu hari dia bakal turun lagi ke bumi. Sama halnya ketika dia lahir ke bumi, dia datang ke bumi, tapi dia dengan cara lahir. Tapi untuk datang kedua kali, dia datang turun dari surga untuk menjemput kita, para umatnya yang percaya. Tuhan kan berjanji bilang sama para muridnya, aku bakal bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan rumah di surga. Bagi siapa? Bagi kita yang mau percaya. Nah, kalau kita nggak mau percaya kok gimana kok? Ya kalian nggak punya rumah di surga gitu adik-adik. Karena apa? Tuhan itu cuma butuh apa sih? Butuh kita percaya. Sama seperti halnya yang dikatakan di Alkitab bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan kita dengar. Nah, emang kita sudah pernah lihat surga, yang namanya surga? Koko Kristen bahkan nggak pernah lihat apa yang namanya surga. Tapi Koko Kristen percaya bahwa suatu hari kalau Koko Kristen ini beriman sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti dapat surga, rumah di surga yang sudah disediakan Tuhan buat Koko Kristen, kayak gitu. Sama halnya dengan adik-adik juga harus beriman, memberikan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dimana mungkin saat ini kita tidak melihat gimana sih kok bentuknya surga. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa di surga itu lantainya terbuat dari emas, gerbangnya dari mutiara. Di sana sudah nggak ada lagi duka cita, nggak ada kesedihan, semuanya bergembira. Tiap hari kegiatannya memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau coba bayangan adik-adik membayangkan hal-hal seperti itu, betapa menyenangkan dan bahagianya orang-orang yang ada di sana. Siapa yang nggak mau tiap hari seneng, nggak ada susahnya, nggak ada yang namanya ngerjain tugas, nggak ada yang namanya pusing sekolah, pusing les pagi siang malam, ya gitu. Tuhan Yesus sudah berjanji sama murid-muridnya, bahkan bukan murid-muridnya tapi para umatnya, bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mendapatkan rumah di surga. Nah, sekarang tugas kita apa? Tugas kita yang pertama yaitu satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua apa? Mempersiapkan diri kita untuk melihat rumah kita yang ada di surga.
Nah, rumah kita yang ada di surga. Mempersiapkan diri kita. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita harusnya apa? Percaya sama apa? Sama perintahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma pengen kita percaya. Walaupun dalam perjalanannya mungkin bakal ada banyak hambatan yang membuat kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu berkurang. Nah, kalau kita orang yang percaya, kita punya iman sama Tuhan Yesus, kita nggak mau menerima tawaran dari dunia ini. Kita nggak bakal menjual iman kita. Ya, jadi suatu hari dalam perjalanan iman kita, perjalanan iman itu yang bagaimana kok? Ya sebelum kita meninggal, kita kan hidup terus nih, sampai kita tua, sampai kita punya anak, kita punya cucu. Itu pun kalau kita dibolehkan Tuhan punya anak, punya cucu. Kalaupun enggak, siapa yang tahu? Mungkin bisa aja koko Kristen waktu ini lagi khotbah, rumahnya ambruk, wah meninggal. Kan nggak ada yang tahu. Tapi kita harus sudah mempersiapkan diri kita. Dari sejak awal kita mempersiapkan bahwa kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, mati di kayu salib itu menebus aku, terus naik ke surga menyediakan rumah bagi aku. Nah kayak gitu adik-adik. Jadi kita dari awal harus percaya dan percaya. Jadi suatu saat kalau kita menghadapi suatu kayak tantangan yang membuat iman kita ini tergoncang, kita ini kuat gitu loh, punya dasar yang kuat bahwa aku punya Tuhan. Tuhan itu udah kasih janji ke aku bahwa dia mati itu untuk menebus aku, dan dia naik ke surga menyediakan rumah buat aku. Lah kalau kita aja kayak dokteran ya, kayak gak yakin banget, iya tak masa Tuhan Yesus kayak gitu tak, masa kayak gini tak. Jadi kalau kita ketemu masalah yang membuat iman kita goncang, kita bakal kehilangan rumah kita di surga adik-adik. Jadi kayak kita ini harus bayar harga atas apa? Atas iman kita. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, kita bakal gak menjual iman kita adik-adik. Ya tiap hari kamu mendengarkan firman Tuhan, tiap hari kamu berdoa, tiap hari kamu melakukan firman Tuhan, itu adalah bentuk latihanmu, dimana tiap hari kamu melakukan hal tersebut, itu memupuk imanmu. Kita dipanggil Tuhan, kita itu siap gitu loh, bahwa oh Tuhan, aku sudah melakukan dan menjaga imanku yang aku berikan kepadamu, bahwa aku ini percaya apa yang aku lakukan itu sudah sesuai perintahnya Tuhan, bahwa hidupku ini hanya untuk Tuhan, dan Tuhan sudah menjanjikan buat aku rumah di surga. Yang terpenting adalah apa? Ketika kita sampai di surga itu bukan rumah kita yang terpenting, tapi apa? Kita bertemu sama Tuhan Yesus. Kan gak mungkin Tuhan Yesus ada di dalam neraka ya adik-adik. Nah, siapa yang pengen ketemu Tuhan Yesus? Nah, kalau gak kepingin ketemu Tuhan Yesus, jangan beribadah. Nah, nanti kamu gak ketemu Tuhan Yesus. Tapi kalau kepingin ketemu Tuhan Yesus, kamu harus sering-sering baca Alkitab. Kamu kudu sering-sering melakukan hal-hal yang baik yang disuruh sama Tuhan Yesus. Yang gak boleh ya jangan dilakukan ya adik-adik. Sering berdoa kayak gitu. Nah, untuk apa? Ya memupuk iman kita. Kalau iman kita sudah terpupuk, kita bentuk iman kita, suatu hari kita menghadapi hal-hal yang kayak tadi itu masih hal yang sepele ya adik-adik. Belum lagi kalau besok kita mau menikah misalnya, oh di Lamongan gak ada orang yang Kristen kok, dikit adanya yang beda agama. Nah aku gimana ya aku udah tua, aku pengen nikah kok. Nah banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu, iman kita itu digoyahkan kayak gitu adik-adik. Tapi kalau dari awal kita sudah sering baca firman Tuhan, di mana terang itu tidak boleh bersatu dengan gelap, kita kan bakal nyadari gitu loh, bahwa kita ini berbeda. Kita ini nggak mungkin bisa menyatu dengan mereka kayak gitu, karena kita ini memang dari awal sudah berbeda. Kita terang, dia gelap, nggak mungkin bisa bersatu. Pasti ada salah satu yang kalah kayak gitu. Nah kenapa kok kita teruskan? Nah kayak gitu. Jadi mungkin banyak hal, ya mungkin suatu hari adik-adik bakal ingat, mungkin semoga saja ingat ceritanya Koko Christian ya. Cerita ini bahwa kita harus mempersiapkan iman kita lewat membaca Alkitab, lewat melakukan firman Tuhan, sering berdoa, meminta hikmat sama Tuhan, bahwa apa sih Tuhan tujuan hidupku,
bagaimana sih Tuhan aku harus menjaga imanku kayak gitu. Karena apa? Tuhan Yesus tuh sudah berjanji, kalau kamu punya iman sama aku, percaya tok itu loh, nggak usah banyak-banyak, percaya tok, kamu itu bakal dapat rumah di surga. Lah kalau suruh percaya aja kamu nggak mau gitu loh. Lah terus apa yang mau Tuhan kasihkan ke kamu gitu loh. Ibarat papamu janjikan, papa mau beliin kamu sepeda motor, papa mau beliin kamu boneka kalau kamu juara 1. Nah sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau ngasih kamu rumah, bahkan rumahnya nggak main-main ini, bukan rumah di Made, bukan rumah di dekat Gerahinda, di surga loh adik-adik. Tuhan itu mau kasih kamu rumah, asalkan cuma 1, kamu harus percaya. Jadi sudah nggak mungkin, sangat mustahil untuk kita masuk ke surga dengan cara kita sendiri kayak gitu. Jadi jalan satu-satunya apa? Tuhan Yesus turun ke dunia. Ingat ya, yang harus kita lakukan yaitu berdoa, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, dan apa? Meminta hikmat selalu sama Tuhan. Jangan lupa ya, tiap hari melakukan latihan iman. Ya, diingat ya, latihan iman. Membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, merenungkannya, dan meminta hikmat kepada Tuhan kayak gitu. Serta percaya. Yang terpenting yaitu percaya dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi kita. Jadi itu yang dapat Koko Christian sampaikan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu, naik ke surga untuk menyediakan rumah buat kita kayak gitu adik-adik. Kita mau sudahi firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita mau tutup mata, lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau Engkau sudah memberkati kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kalau mungkin ya Tuhan, banyak kekurangan di sana sini yang hamba-Mu ini sampaikan, ampuni hamba ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan boleh diterima oleh adik-adik ini, boleh dilakukan, boleh mereka ingat-ingat bahwa tujuan-Mu naik ke surga adalah menyediakan rumah buat kami. Dan kami ingat bahwa hidup di dunia ini adalah perlombaan iman ya Tuhan, di mana kami saling berlomba satu dengan yang lain menghadapi lomba-lomba yang ada di dunia ini yang berusaha menjatuhkan iman kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami setiap hari latihan, di mana kami menguatkan iman kami, sehingga kami menemui berbagai persoalan lomba-lomba ini, kami boleh memenangkannya, hingga akhirnya kami ya Tuhan beroleh hadiah-Mu, rumah-Mu di surga ya Tuhan. Karena kami tahu kami sudah memenangkan lomba-lomba yang ada di dunia ini ya Bapa, yang berusaha menggoyahkan iman kami ya Tuhan kepadamu. Ajar kami ya Tuhan hari demi hari semakin percaya, semakin beriman kepadamu, hingga akhirnya ya Tuhan kami, bukan tujuan kami untuk hidup enak di surga ya Tuhan, tapi adalah tujuan akhir kami bertemu dengan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami di jam-jam ibadah yang lain. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan untuk bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kalau kesempatan sore ini kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan untuk membangun iman dan kesetiaan kita agar boleh semakin hari boleh bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Memberkati kami semua. Terlebih juga Tuhan berkati anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang mendampingi, untuk kami boleh semakin giat dan setia di dalam mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan, biar kami boleh tetap setia di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Tuhan berkati kami semua, dan kami akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam
pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 20 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dadah. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 20 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.